Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Pak Adi. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, ayolah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Pembelajaran kali ini kita membahas tentang budaya Melayu Riau pada bab 3, yaitu tentang Selat Malaka. Tujuan kita melakukan pembelajaran ini, kita dapat mengetahui atau kita dapat menerangkan hal ihwal Selat Malaka, dan kita dapat menerangkan kabupaten atau kota yang ada di Selat Malaka. Selat Malaka merupakan jalur pelayaran dan perdagangan termasuk dari masa ke masa, yang berada di antara tanah semenanjung Malaysia dan Pulau Perca, Sumatera. Selat ini sangat strategis karena menghubungkan perdagangan dari Nusantara ke India dan Cina, atau sebaliknya. Selat ini amat diminati para pelayar dan pedagang karena pelabuhannya terlindung dari badai dan angin kencang. Selain itu, juga tidak banyak ditumbuhi hutan bakau sehingga memudahkan kapal-kapal besar untuk bersandar. Pada tahun 2006, Riau sudah mempersiapkan lahan di Pulau Rupat dan Dumai untuk membangun pelabuhan dan galangan kapal. Namun, upaya itu belum berhasil. Hingga kini, Indonesia yang memiliki 80% wilayah Selat Malaka hanya menjadi pemasok barang-barang yang akan dijual oleh Singapura dan Malaysia kepada kapal-kapal asing. Contohnya, air bersih, kayu, arang, minyak bumi, minyak serta cangkang kelapa sawit, rotan, dan sebagainya. Provinsi Riau memiliki kabupaten dan kota di perairan Selat Malaka, yaitu Kabupaten Bengkalis, Kota Dumai, dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Nah, Provinsi Riau itu pada perairan Selat Malaka itu ada namanya Negeri Junjungan yang terdapat di Bengkalis. Bengkalis adalah nama pulau yang berada tepat di muara Sungai Siak, sehingga dikatakan bahwa Pulau Bengkalis adalah delta Sungai Siak. Sejak dahulu, Bengkalis sudah dikenal berbagai bangsa karena dilalui oleh jalur kapal internasional menuju ke Selat Malaka. Pada masa Kesultanan Siak, Bengkalis adalah sebuah provinsi. Kemudian setelah tergabung ke dalam negara Indonesia, Bengkalis menjadi kabupaten. Bengkalis adalah kabupaten tertua di Riau, bersamaan dengan Kampar, Indragiri, Pekanbaru, dan Kepulauan Riau. Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari banyak pulau dengan daerah pesisir yang menghadap langsung ke Selat Malaka, menjadi pusat perhatian turis lokal dan mancanegara. Adapun tempat wisata yang terdapat di Kabupaten Bengkalis, yang pertama, Kota Bengkalis. Banyak bangunan tua peninggalan zaman kolonial Belanda. Salah satunya adalah penjara Belanda yang dibangun pada tahun 1883, yang sudah dijadikan sebagai situs cagar budaya. Kemudian, di sebelah pelabuhan internasional Bandar Sri Laksamana, terdapat hamparan pasir yang dijadikan masyarakat sebagai tempat bersantai maupun acara-acara besar. Tempat wisata yang kedua itu Pantai Pasir Panjang di Pulau Rupat. Pantai yang menghadap langsung ke Selat Malaka. Tempat ini dapat dicapai menggunakan kapal dan feri di Pulau Rupat. Juga terdapat masyarakat suku asli, yakni suku Akit, yang akan melakukan pertunjukan bagi pengunjung. Tempat wisata yang ketiga, Pantai Selat Baru. Terletak di pantai timur Pulau Bengkalis, sepanjang 4 km
dengan ciri khas berupa bibir pantai yang melebar pada saat air laut surut. Pantai ini selalu menjadi arena bermain karena permukaan pantai yang luas. Tempat wisata yang keempat itu Rumah Laksamana Raja di Laut. Berada di Bukit Batu, di rumah ini dapat dilihat benda-benda peninggalan Laksamana berupa meriam, peralatan rumah, dan yang lainnya. Tak jauh dari komplek ini akan dapat dilihat makam Laksamana Raja di Laut. Dan yang kelima, Rumah Kapitan. Kapitan Cina adalah sebutan bagi pemimpin Tionghoa yang diangkat oleh pemerintah Belanda untuk mengatur agar warga Tionghoa di Bengkalis tetap setia kepada pemerintah Belanda. Saat ini rumah kapitan ditempati oleh ahli waris sang kapitan. Setelah sudah berkeliling wisata, tentunya kita perlu membawa oleh-oleh. Adapun buah tangan yang dibawa orang-orang dari Kabupaten Bengkalis adalah kain tenun, bukit batu, lempuk durian, kerupuk ikan, dan udang manisan buah, aneka tas, sepatu, dan ragam aksesoris untuk rumah maupun baju. Selanjutnya itu negeri Bersemai. Tercatat dalam sejarah, Dumai adalah sebuah dusun kecil yang kini mulai menggeliat menjadi mutiara di pesisir timur Pulau Sumatera. Kota Dumai yang diresmikan pada tanggal 20 April 1999 merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Di Dumai terdapat beberapa tempat wisata. Yang pertama, tempat wisatanya Pesanggarahan Putri 7. Terletak di kawasan Kilang Pertamina Dumai. Pesanggarahan ini adalah makam 7 orang putri yang mati kelaparan di dalam persembunyiannya selama kerajaan mereka diserang. Tempat wisata yang kedua itu Teluk Makmur. Pesona alam berupa pantai dan perkampungan wisata Melayu yang berhadapan langsung dengan Pulau Rupat dan Selat Melaka. Di sini kita dapat bermain jet ski, selancar, berperahu, memancing, dan sebagainya. Tempat wisata yang ketiga, hutan wisata. Hutan lindung yang terletak di Bukit Jin, Dumai Barat. Hutan ini dihiasi dengan pemandangan hijau dan asri, serta binatang-binatang jinak yang berkeliaran. Dan tempat wisata yang keempat, Pelabuhan Dumai. Terletak di timur laut kota Dumai dan berhadapan langsung dengan Pulau Rupat dan Selat Malaka. Adapun buah tangan yang dapat kita bawa dari Dumai adalah yang pertama batik Dumai, udang kering, dodol nanas, keripik pisang, keripik cabai, kledek atau ubi jalar, dan yang lainnya. Selanjutnya, Kepulauan Meranti. Kabupaten Kepulauan Meranti secara resmi dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008. Merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Ibu kotanya Selat Panjang. Meranti adalah singkatan dari nama 3 buah pulau, yaitu Merbau, Rangsang, dan Tebing Tinggi. Adapun tempat wisatanya yang pertama Tasik Putri Pepuyu. Berada di tengah hutan lindung Putri Pepuyu, Desa Tanjung Padang, pada bagian timur Pulau Padang. Tasik ini berkait dengan legenda ikan terubuk. Tempat wisata yang kedua, Pantai Mutung. Dari pantai ini kita dapat melihat Laut Selat Melaka yang luas dan tenang. Ada juga bebatuan yang sengaja ditaruh di tepi pantai untuk memecah ombak.
yang menambah daya tarik pantai. Tempat wisata yang ketiga, Pulau Dedap. Terletak di Selat Bengkalis, adalah pulau yang disebutkan sebagai wujud kapal memiliki atau milik seorang anak durhaka yang bernama Dedap. Di pulau ini tumbuh pohon mempelam yang rasa buahnya manis di bagian atas dan masam di bagian bawah. Tempat wisata yang keempat, Desa Wisata Bokor. Di desa wisata ini dilaksanakan pesta rakyat tahunan yang dihadiri oleh wisatawan dalam negeri dan mancanegara. Salah satu yang menarik dalam pesta rakyat itu adalah lomba lari di atas tual sagu. Yang kelima, Kota Selat Panjang. Selat Panjang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti. Pusat kota Selat Panjang berada di sebelah sungai yang bermuara ke laut. Akan sangat padat di siang hari. Ada banyak toko dan pasar serta bangunan tua dengan jalannya yang dipenuhi sepeda motor, sepeda dan becak. Buah tangan yang dapat dibawa dari Kepulauan Meranti adalah kerupuk ikan Tanjung Sama, produk olahan sagu seperti tepung sagu, mie sagu, dan sagu rendang. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin ada yang belum paham atau mengerti, boleh diulang lagi melihat video atau diputar ulang. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih.